mata kuliah yang saya ampuh, Hukum dan Politik Agraria di Universitas Bengkulu, dan saya justru di sini mendapatkan suatu kesempatan untuk kembali berwacana di ranah yang lebih kontemporer ya, katakanlah bisa memperbaharui gagasan-gagasan yang baru, terutama kaitannya dengan masalah relasi sosial agraria kan. Itu kalau kita Nah, kalau saya tuh ngelihatnya sebetulnya kan 4 betes ya, dia laten gitu loh. Jadi misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak penentuan batas kawasan hutan negara gitu ya, yang ditentukan sejak tahun 88. Nah, itu kan sepihak gitu ya, Pak ya, tidak partisipatif gitu loh. Jadi memang kayak, atau contohnya yang terdekat aja Omnibus Law gitu loh. Jadi memang apa ya, kuasa peraturan itu sebetulnya apa kayak terselubung gitu loh Pak. Masyarakat itu dieksklusi tanpa dia melihat prosesnya aktivitas gitu. Dan proses eksklusi itu terjadi berlangsung depan mata. Yang mereka rasakan adalah dampaknya apa? Konflik lah gitu, kemiskinan lah gitu ya, kriminalisasi. Nah, yang muncul, yang tampak itu adalah implikasinya, dampaknya gitu ya. Nah, sementara bentuk kuasa eksklusi ini terjadi itu terselubung gitu loh. Jadi mulai dari kuasa peraturan gitu ya, kemudian kuasa pasar gitu ya, dan bahkan kuasa paksaan yang tampaknya, yang bisa terlihat secara kasat mata, ternyata paksaan itu bisa juga terlihat secara tidak kasat mata. Misalnya kan soal perubahan corak produksi atau perubahan budaya gitu loh Pak. Misalnya kan kalau yang pernah Akar lakukan riset gitu, misalnya ini Pak, terhadap cita rasa, perubahan cita rasa, dampaknya tuh kan itu gitu ya. Jadi untuk apa ya, memaksa perubahan cita rasa ini gitu ya, masuklah industri. Jadi dulu kalau di risetnya Akar, cita rasa ibu-ibu tuh kan terkenal asam dan pedas. Ketika industri masuk melalui industri pangan yang raksasa ini, nah mereka itu dalam situasi yang situasi untuk menyiasati sistem pangannya gitu ya, sistem food waste-nya, maka mereka harus membeli produk industri ini untuk terus gurih ya, pengennya gurih jadi, gitu ya. Jadi apa ya, misalnya untuk tetap makan ayam ya nggak harus beli ayam, beli aja Royco rasa ayam gitu ya. Untuk mensiasati rasa ayam tuh tetap ada gitu. Nah, jadi maksud saya paksaan kuasa eksklusi paksaan ini walaupun bisa terlihat secara langsung, itu juga bisa terjadi secara tidak langsung gitu kita. Jadi itu kan kalau sudah sampai seperti itu kan namanya hegemoni kan. Jadi orang melakukan sesuatu itu kan tanpa sadar bahwa gitu. Itu sebetulnya sedang berada di bawah kuasanya orang lain. Dalam konteks ini ya, malah riset tadi itu kan raksasa-raksasa yang menentukan bahkan rasa yang enak itu yang seperti apa itu sudah dibentuk oleh industri. Begitu ya. Betul. Industri. Nah, jadi kalau di agraria ini kan memang proses-proses yang terselubung ini jarang diketahui oleh masyarakat. Betul. Kalau kita konteksnya di sini bicara dalam konteks penguatan hak-hak masyarakat sipil gitu ya. Jadi ada banyak hal yang terlalu naif mungkin dalam konteks saat ini gitu ya, untuk bisa diketahui oleh orang-orang umum begitu ya. Apa yang terjadi di situ itu mungkin terlalu kompleks untuk dimengerti. Paling kita bisa melihatnya itu dari footprintnya, dari jejak-jejaknya gitu. Ternyata kok jejaknya seperti ini, kemudian menghasilkan eksklusi-eksklusi yang merugikan akses orang banyak gitu kan. Dan disinggung di sini memang ya oleh penulis bukunya ya. Dari kalau dipetakan aktornya gitu ya, katakanlah aktornya di sini pemerintah yang mewakili negara, kemudian aparatur pemerintah ya kan, militer, polisi dan birokrasi, aparat birokrasi, kemudian pengusaha besar ya, kemudian NGO,
Mas, kalau yang diceritakan di sini kan ada komunitas adat juga, kemudian petani. Nah, petani. Ya, paling tidak 6 ini. Di bagian apa namanya? Bagian kesimpulannya itu kan memang juga penulisnya mengatakan bahwa kuasa eksklusi yang katakanlah punya peranan sangat besar di sini adalah yang pengaturan tadi. Betul. Pengaturan yang paling besar dimainkan oleh negara ya. Maka proses-proses apa yang berlangsung di dalam situ yang terselubung ini, apa namanya, akses ini, ruang publik ini apa namanya, belum terbuka ya. Belum terbuka sebagaimana diakui di sini. Kalau apa namanya, ada satu konsep apa ya di sini yang konteksnya adalah ruang publik yang belum terbuka ya. Ini ada pada ciri-ciri apa namanya, yang ini misalnya tentang demam komoditas ya, demam komoditas apa namanya, demam komoditas pertanian. Betul. Ya, kelapa sawit misalnya, kelapa sawit. Dulu yang di riset ini kopi kan, kopi kemudian kelapa sawit. Bagaimana ceritanya itu kemudian hutan-hutan di Kalimantan ya, itu kemudian ya dan ternyata dikapling-kapling gitu kan oleh pengusaha besar ya, bahkan itu adalah PMA, kemudian datang ke pulau itu ya, bertemu dengan ketua adatnya bahwa ini kami akan membuka hutan ini begitu. Nah, ini yang jarang kemudian, yang bukan jarang, sangat mendapatkan perhatian besar ya oleh banyak kalangan gitu. Ya, termasuk riset ini. Gitu. Jadi proses kemudian masyarakat sipil ya, komunitas adat, para petani gitu, yang asli ya, yang komunitas asli di lingkungan itu kemudian ada perubahan lanskap ya, karena pembukaan hutan ya. Ini teman-teman hutan kemudian nyebutnya deforestasi kan. Deforestasi itu menjadi pihak yang ya bisa dibilang itu, kalau dikatakan penonton mungkin terlalu apa ya, gimana, seolah-olah dia pasif gitu kan. Karena kenyataannya mereka juga bergerak gitu. Ya, bergerak, bukan penonton juga sih, tapi mungkin dia melakukan imitasi ya. Kalau itu yang pemain besar itu melakukan eksklusi terhadap hak-hak saya dulu, hak-hak kami itu, ternyata di dalamnya ini juga ingin mencoba-coba melakukan eksklusi kecil-kecilan gitu kan. Kecil-kecilan. Ini yang menarik juga, nggak luput dari perhatiannya Danieli ini dan kawan-kawan, mengungkap bentuk eksklusi di antara sesama komunitas itu ya. Intimate exclusion ya. Jadi di antara tetangga, di antara kaum kerabat, kemudian terjadi satu persaingan gitu ya dalam merebutkan sumber daya tanah ya. Ya paling tidak yang paling mudah kita lihat itu kan gejala-gejala ya konflik ya, adalah masalah ini batas ya kan, batas tanah ya. Apalagi kan kalau kita bicara sistem penanda batas itu kan tentang alam atau pohon gitu ya. Nah, pohon yang kalau di BPN kan harus patok begitu. Ini pohon mungkin pohonnya akan membesar atau bagaimana gitu. Kemudian masalah warisan tanah itu dipandang juga oleh penulis buku itu sebagai salah satu bentuk proses ya, tindakan kemudian yang menghasilkan eksklusi satu pihak pada pihak yang lain, mungkin kakak terhadap adiknya gitu ya. Betul. Gitu. Iya itu. Tadi udah sebetulnya kan gini Pak, apa namanya, 4 bentuk kuasa ini kan saling berkelindan ya satu sama lain. Bisa dia didahului oleh kuasa pasar, atau bisa dia didahului oleh paksaan, sehingga itu menjadi apa ya, sesuatu yang
terlegitimasi gitu ya. Jadi memang apa ya namanya, 4 bentuk kuasa ini sebetulnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, tapi ada satu yang apa namanya menarik Pak, yang soal kuasa pasar. Nah, kuasa pasar ini sebetulnya dalam kajian agraria kan terkait dengan apa ya namanya, kajian market lead market lead agraria gitu ya. Nah, mungkin Pak Septri bisa apa ya memberikan gimana, kalau di Akar kemarin sudah pernah Pak mendiskusikan market lead agrarian, cuman memang belum cukup dalam membahas ini karena memang fenomenanya saja yang tampak. Misalnya kalau dalam buku ini kan ditangkap melalui program sertifikasi dan formalisasi hak terhadap tanah gitu ya, yang harus, dan sertifikasi dan formalisasi ini harus memiliki nilai ekonomi gitu ya, sehingga itu punya nilai beli gitu loh untuk pasar. Nah, kalau Bapak sendiri melihat apa fenomena market lead agrarian ini seperti apa? Ya, kalau di buku ini kan di bab 3 apa bab berapanya saya lupa sebentar ya. Itu di bab 2 ya, di bab ya masih di bab 2 itu sebetulnya ya. Yang dijelaskan di sini formalisasi hak itu bisa 3 kalau di buku ini ya. Satu itu program land titling. Ini kan sebetulnya juga rekomendasi World Bank gitu kan. Ya. Instrumennya apa ya, sertifikasi tanah. Sertifikat tanah kan banyak macam-macam, ada SHM, ada HGU, ada pakai dan segala macam gitu. Yang jelas harus ada satu dokumen yang bisa menjamin para aktor itu untuk dapat meneruskan akses, nanti bisa pengelolaan ya, bisa pemanfaatan terhadap sumber daya agraria, land titling. Kemudian yang kedua di buku ini disebutkan adalah reforma agraria, itu juga konteksnya redistribusi, itu kemudian harus ada jaminan juga kan, jaminan bahwa setelah redistribusi tanah itu pihak-pihak penerima manfaat itu benar-benar akan mengelola tanah itu. Nah, maka land titling melalui sertifikasi itu juga bahkan dikedepankan gitu, dikedepankan khususnya di Indonesia sampai dengan hari ini kan. Land reforma agrarianya itu bermakna land titling tadi itu, sertifikasi tanah, seperti itu. Betul sih. Dan yang ketiga yang disebutkan di sini, alokasi tanah-tanah negara sesuai dengan kebutuhan strategis negara. Nah, jadi yang 3 instrumen ini yang dijelaskan di buku inilah yang kemudian bermain di dalam menjadi bentuk kuasa ya, menjadi bentuk kuasa pasar. Artinya mensupport gitu kan ya, mensupport kuasa pasar. Nah, ini kan ditopang dari kuasa pasar di level dunia. Itu kan booming produk-produk tertentu sesuai dengan permintaan dunia. Misalnya kan pada waktu kopi begitu. Betul. Ya, maka kemudian karena harga kopi itu melambung tinggi, ya banyak hutan-hutan ditebang jadi kebun kopi. Iya, betul. Begitu ya. Kalau sekarang demamnya sawit, ya hutan jadi kebun sawit. Atau kalau kita di Bengkulu ini kan sawah jadi sawit. Kan gitu. Kalau kita di Bengkulu sawah menjadi sawit gitu. Nah, jadi itu memang kuasa pasar memang begitu. Dan katakanlah ini kalau bicara Bourdieu ya, itu ada wacana dominan gitu kan. Iya, itu kemarin. Nah, wacana dominannya itu pasar di dalam pengelolaan agraria. Walaupun sebetulnya ada bentuk-bentuk kecil-kecilan itu, kuasa-kuasa yang lain, yang masyarakat adat begitu kan, atau koperasi mengelola tanah begitu kan. Tapi itu kan tidak mendominasi gitu ya. Yang masif
itu pasar Nah, global ya. pasar yang ditopang oleh 3 tadi tuh, ya, land titling, kemudian Sertifikasi, reforma agraria yang bermakna sertifikasi tadi itu, dan alokasi tanah-tanah negara berdasarkan kebutuhan strategis yang masih dipandang strategis oleh negara. Ya, misalnya kan kalau konteksnya strategis itu pangan misalnya ya, ya food estate itu, ya kan. Kalau strategisnya itu pertahanan gitu, maka mungkin ada pulau-pulau terluar itu yang pengelolaannya di bawah Departemen Pertahanan, barangkali begitu. Ya. Oke. Gimana sejauh ini, ada yang nanya nggak, teman-teman? Belum ya? Ya, sambil nyantai ini harusnya. Sambil nyantai, iya ngopi ini seharusnya nih. Aduh. Siang-siang nih bicara serius nih Pak Dinar. Iya, tolongin dong kopi. Nah ini eksklusif. Nggak bercanda, nih. ini bercanda ya. Nah Pak, apa namanya? Iya apa ya? Kalau, nah yang terakhir mungkin ya sebelum kita masuk ke kesimpulan gitu ya, soal implikasi Pak, implikasi apa ya, tapi belum mungkin ke implikasi, aku mau bahas yang spesifik khususnya soal intimate exclusion itu Pak, karena kan memang tadi ya nggak bisa kalau Taniali dan teman-teman tuh melihat konflik agraria itu tidak bisa dilihat secara dualistis seperti itu gitu ya, antara aktor satu dengan aktor yang lain gitu ya, dan harus dilihat lebih plural gitu ya. Nah artinya kita kadang tuh Pak ya, misalnya atau pendamping atau NGO atau bahkan apa namanya agen yang disebutkan dalam buku ini, 6 agen itu kadang nggak sadar bahwa intimate exclusion itu terjadi sehari-hari gitu loh. Ya ini mengingatkan dengan karyanya James Scott kan. Jadi apa namanya, weapon of the weak ya, senjatanya orang-orang kalah atau orang-orang yang lemah gitu kan. Studi James Scott di Malaysia gitu kan. Sebetulnya ini nggak tahu ini membahasakan lain dari konsep-konsep lain yang sudah ditemukan oleh antropolog sebelumnya, katakanlah misalnya Clifford Geertz ya. Iya, Geertz iya. Shared poverty. Shared poverty itu dipandang oleh penulis buku ini adalah bentuk eksklusi yang seperti ini tadi. Betul. Jadi di mana tanah itu dibagi-bagikan sesama mereka yang melalui pewarisan, entah melalui apa begitu, proses sesuai dengan adat budaya setempat ya, sehingga kemudian sumber daya tanah yang terbatas itu dipecah-pecah ya, fragmentasi lahan karena begitu, kecil-kecil ya, kemudian fenomena yang terjadi menjadi sangat rumit di dalamnya untuk dilukiskan dengan kata-kata, sehingga apa ya, contoh saja begini ya, di suatu pemukiman yang sangat padat di Bogor ya, kebetulan saya pernah tinggal ya Pak, punya cerita itu di Bogor ya, itu bagaimana ceritanya, itu tanah itu kemudian diwariskan sehingga satu anaknya itu tuh cuma kebagian tanah yang ukurannya ya kecil sekali untuk dibuat rumah itu tidak bisa menyamping begitu ya, ya ukurannya mohon maaf ya tinggal 5 kali 6 begitu kan, bangunnya ke atas gitu, dan tanpa sebuah tata ruang, akhirnya nggak jelas ini gitu kalau di Bogor itu ya, lewatnya mana, iya. Gitu. Ini sesama mereka kaum kerabat itu terjadi saling eksklusi. Ya bisa katakanlah kalau misalnya sesuai dengan adat istiadat setempat, misalnya rumah orang tua itu nanti pada akhirnya akan diwaris kepada siapa gitu, apakah kepada anak pertama atau kepada anak bungsunya begitu. Artinya sistem
adat itu sendiri ya, mekanisme adat itu sendiri juga suatu mekanisme yang nanti akan melahirkan eksklusi juga bagi kaum kerabat mereka. Nah ini case ya Pak, case-nya shared poverty yang dibunyikan di dalam buku ini sebagai intimate exclusion, satu case di Pulau Jawa. Taniali nggak ini ya Pak, maksudnya dia nggak setuju bahwa shared poverty itu adalah strategi sebetulnya ya, tapi dia melihat ini adalah wajah eksklusi gitu loh. Kalau James kan menyebutkan apa namanya shared poverty itu adalah cara berpetani, buffer stock, dia itu buffer stock, iya apa, betul, penyangga, betul, daripada tidak sama sekali ya, share untung aja poverty. ada kita bagi-bagi apa yang tersisa gitu ya. Betul. Nah Taniali dan teman-teman kan tidak setuju dengan konsep James yang ini gitu kan, sehingga dia menyebutkan bahwa share poverty ini adalah bentuk sebetulnya fenomena eksklusi yang terjadi di apa kerabat ya, atau eksklusi yang sehari-hari terjadi gitu ya. Nah tapi Pak, misalnya kan fenomena sebetulnya nggak mesti petani juga kalau misalnya melihat apa namanya fenomena intimate exclusion. Misalnya yang paling dekat saja dengan kita soal konsep rumah gitu ya Pak ya. Nah kalau rumah itu kan ada pembagian ruang gitu ya. Nah ke depan untuk eksternal ada pemagaran gitu ya. Jadi misalnya pagar itu adalah membatasi klaim gitu ya, membatasi klaim pribadi terhadap gangguan dari luar gitu ya. Nah, tapi yang mau saya tanyakan, apakah artinya ya Pak ya, semakin kuat klaim gitu ya, itu semakin besar peluang untuk terjadinya eksklusi gitu. Menurut Bapak gimana? Iya, itu tadi case-nya dari katakanlah tadi kelembagaan shared poverty itu mekanisme yang terbangun secara informal ya menurut budaya gitu kan. Semakin apa tadi, semakin kuat klaimnya berarti akan semakin besar eksekusi. Ya pasti ya. Pasti. Jadi begini, maka menariknya di sini kan ya, siapa yang punya modal yang besar ya, modal di sini kan nggak selalu uang, tapi juga modal simbolik, modal simbolik. Kalau dalam kita konteksnya kan bicara dalam masyarakat tertentu gitu ya. Kalau misalnya budaya ini, kalau masalah waris tadi itu jatuh kepada anak bungsu begitu kan. Jadi oleh sebab itu anak bungsu ini punya modal kultur gitu kan, punya modal kultur yang bagi dia itu bargaining posisinya naik, ini pokoknya jatah saya kan gitu, karena saya adalah anak bungsu misalnya begitu kan, sehingga kakak-kakaknya itu akan tidak mempunyai legitimasi untuk mengakses itu kan, yang membatasi. Nah jadi kalau itu kan kalau kita bicara konteksnya tadi bahwa adat itu sendiri juga melahirkan eksklusi, ya kan? Sebagaimana di buku ini gitu. Tetapi kalau misalnya ini kita arahkan kepada misalnya aturan-aturan Perda gitu ya, aturan-aturan nasional tentang apa namanya GSB apa garis sempadan bangunan kayak gitu kan, itu memang menarik ya gitu ya, bahwa kemudian negara itu pasti akan mengeksklusi masyarakat. Bagaimana suatu lokasi yang sudahlah padat penduduk begitu ya, harus diterapkan aturan GSB tadi, itu mana lagi yang mau dibangun, kan habis gitu ya, habis gitu. Sedangkan pagar ini aja kan juga tentu kan memang bagi si aktornya akan nyaman ya, kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya pertanian begitu kan, lahan pertanian itu tentu kan ada batasnya kan ya, batas-batas yang bukan pagar ya, tapi misalnya bentang alam atau pohon, itu kan dalam rangka supaya secure ya, ada jaminan. Kalau Scott kan dia harus ada penjamin, apalagi kalau orang lemah dia harus punya jaminan yang bersumber dari struktur sosialnya. Siapa? Kalau Scott itu kan pasti adalah orang kuat, patronnya. Patronnya memberikan jaminan sosial ya, ekonomi terhadap kliennya, begitu. Nah,
pola yang terbentuk dari hubungan patron klien ini kan akan membentuk satu kelompok ya, ini kelompok tersendiri nih, kelompok sosial tersendiri. Ini juga kalau dikaitkan sini kan mengeksklusi ini. Iya, jadi nggak sembarangan nanti kelompok lain, Mas aku bisa ya ke situ. Enggak begitu. Iya, betul. Makanya menarik juga sih ini, walaupun porsinya kalau saya lihat di sini antar beberapa case tadi itu memang proporsional ya, antara yang eksklusi oleh negara, eksklusi oleh swasta, eksklusi oleh tadi NGO, eksklusi yang terjadi di sini itu di sini proporsional ya sih beliau ini menuliskannya. Contoh ini ya Pak, contoh eksklusinya. Contoh gitu kasusnya. Iya. Nah Pak, sebetulnya kan kalau di akar kan Bapak tuh kami sebut sebagai Scorpion ya. Karena sebetulnya juga, hasil skripsinya Pak Septri itu ya bahas soal James Scott juga ya Pak, teorinya yang moral ekonomi itu. Moral ekonomi petani itu. Nah sehingga memang sebelum diskusi ini dimulai emang kami sempat chat, jadi Bapak Pak Septri pernah bilang bahwa sebetulnya perspektif Scottian dan perspektif livelihood tuh nyambung banget sama buku Kuasa Eksklusi ini. Nah, itu gimana Pak? Ya kalau dipetakan itu mungkin begini ya. Ini kan baru hipotesis gitu. Belum hipotesis juga sih belum, tapi baru kerangka gitu ya. Kerangka gitu. Itu teori eksklusinya Derek Hall dan kawan-kawan ini bisa dipergunakan juga untuk menjelaskan ya fenomena formasi livelihood, formasi atau pembentukan dari sistem penghidupan, potret sistem penghidupan tertentu. Di mana ini kita meletakkan ya terserah kita sedang bicara apa gitu kan. Apakah di desa, apa di pinggiran kota, atau di nelayan, bisa juga di masyarakat pinggiran kawasan hutan, itu bisa juga ini untuk menjelaskan bagaimana katakanlah eksklusi negara gitu ya terhadap masyarakat di sekitar hutan. Itu kemudian akan yang berkelindan dengan eksklusi pasar itu menghasilkan perubahan lanskap karena ekspansi perkebunan tadi misalnya contohnya perubahan lanskap, lalu perusahaan perkebunan ini membutuhkan tenaga kerja. Betul. Berarti akan dalam tanda kutip kan mengimpor tenaga kerja dari pulau lain, dari luar ya. Betul. Berarti masuk ada problem kependudukan di situ. Jadi paling tidak gitu ya, eksklusi negara dan pasar ini nanti akan menghasilkan variabel antara perubahan lanskap dan mobilitas penduduk, migrasi. Betul. Nah ini nanti nyambung dengan livelihood kan ya. Betul banget. Livelihood local livelihoodnya seperti apa, gitu ya. Dari tadi yang tadinya itu bergantung kepada sumber daya hutan, kemudian katakanlah di situ ada perusahaan perkebunan. Terus masyarakat desa ini mendapatkan apa? Atau sisanya apa gitu ya kan? Residu. Sisanya apa gitu loh yang bisa dipergunakan untuk membentuk livelihoodnya. Betul. Nah, ini dari livelihoodnya. Kemudian dari sisi ini kan bukunya agraria. Otomatis kan bentuk-bentuk ketegangan dalam bentuk konflik agrarianya seperti apa. Nah, masyarakat kalau kita bicara petani ini dalam Scottian itu kan petani khususnya itu kan orang yang bisa kalau saya bilangnya itu orang yang hebat karena dia itu resilient gitu. Maksudnya apapun situasinya dia tuh bisa bertahan gitu. Bertahan dari apa ya? Dari kalau itu disebutkannya bentuk kerentanan. Ya. Ada kerentanan struktural disebutkan di situ kan, kerentanan struktural yang bersumber dari kebijakan negara, dari pasar, dan kerentanan yang muncul karena monokulturisasi, ya kan. Jadi
Cuman di Scott itu kan juga ada batasannya. Kapan batasannya petani itu akan reaktif ya, menghasilkan antagonisme, yang ketegangan-ketegangan itu kan kalau batas subsistensinya itu terlewati, gitu ya. Kalau belum terlewati, ya fine-fine aja, terserah pemerintah mau ngapa ya kan, apa yang penting siapkan JPS gitu kira-kira gitu, kan akan aman gitu. Nah, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, sepanjang juga tidak mengganggu patronnya. Karena patron klien ini itu struktur yang menjaga sistem sosial petani itu tuh tenang, gitu, kondusif, kan? Kondusif untuk dia kerja begitu kan. Ya, kemudian bisa dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain kayak misalnya tadi itu livelihood gitu ya, livelihood, kemudian landscape ya, perubahan lanskap gitu dan lain-lain gitu. Maka ya saya inilah apresiasi, berikan ucapan terima kasih yang pasti ini ada satu kesempatan ya. Media-media kayak gini nih juga nih kan sebetulnya yang tadi saya katakan nasib kedepannya itu nggak bisa siapa yang kuat lalu yang menang itu nggak bisa gitu, karena katanya ini kayak ada YouTube, ada Facebook, live streaming seperti ini juga. Ini sebetulnya kita bermain di arena yang berbeda gitu kan, berbeda dengan kapital yang teman-teman akar punya gitu kan, membangun wacana gitu. Karena ya diskursus mengenai agraria ini emang tak habis-habisnya gitu. Ada teman saya bilang, ngapain tuh belajar agraria itu kan udah lama sekali gitu kan. Ya memang lama nih, tapi yang lamanya menarik gitu. Iya. Saya kira itu sih ya. Makasih banyak Mbak Dina. Iya, makasih banyak Pak Septri. Dan kalau bagi akar mungkin ya, bacaan buku ini emang sebetulnya bagus banget, karena seperti yang Pak Septri bilang juga, sebetulnya Taniali itu mulai dari bukunya yang The Will to Improve, Land's End, dan yang kuasa eksklusi ini sangat proporsional gitu ya, melihat agen-agen dalam perubahan relasi sosio-agraria gitu ya. Jadi sebetulnya buku ini merupakan baik sebagai otokritik bagi lembaga misalnya akar sebagai NGO gitu ya, dan untuk komunitas juga gitu. Jadi kalau menurutku memang buku ini sangat membantu akar, membantu komunitas, dan membantu publik ya, untuk membaca fenomena-fenomena yang sering sekali luput gitu loh Pak, sering sekali tidak tampak, yang terselubung tadi itu loh Pak. Jadi buku ini sebetulnya sangat detail gitu ya, sangat detail melihat fenomena eksklusi, khususnya pada isu pertanahan ya, yang terjadi sehari-hari di masyarakat, khususnya paling banyak ini sebetulnya di pedesaan ya Pak ya, konflik agraria ini. Nah, untuk itu memang sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Septri yang sudah mau bergabung dan berdiskusi bersama akar untuk mereview gitu ya, mereview buku Kuasa Eksklusi, Dilema Pertanahan di Asia Tenggara. Sebetulnya banyak ya yang buku ini kan terdiri dari beberapa bab, dan kami memang sengaja tidak untuk membedah per bab karena saling berkaitan satu sama lain. Jadi bahkan untuk contoh-contoh dilema pertanahan di 4 wilayah studi yang mereka lakukan itu detail banget dibahas di sini gitu loh. Jadi untuk melengkapi rasa penasaran akan buku ini, memang baiknya dibeli dan dibaca, teman-teman bisa langsung insis ya. Dan terima kasih juga Pak Septri, karena saya secara pribadi kan kemarin diundang menulis juga sebetulnya sama Kompas untuk membuat resensi buku ini gitu ya. Belum saya tulis karena memang saya butuh tambahan perspektif lah terhadap bacaan saya ke buku ini gitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti live streaming kami. Walaupun tidak banyak yang nonton pasti dan belum ada juga yang tanya kecuali yang merespon Ibu Mel dan Pak Awan. Ada respon lagi dari Bu Mel.
Nggak tahu sini Pak Awan dan Bu Mel. Katanya angkat topi penghargaan besar untuk Akar yang berinisiatif mendiskusikan hal agraria yang sangat penting ini. Terima kasih pada Pak Septri, semoga dapat ketemu di IPB. Iya. Iya, semoga Pak Awan dan Bu Melani. Pandemi meradang semester 2 Bu ya. Iya. Pak Awan dan Bu Mel semoga jadi ya berkesempatan ke Bengkulu di tahun depan. Ya udah itu aja kayaknya. Ya, Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Septri. Sampai jumpa dan selamat menikmati video kami di YouTube-nya Akar Foundation. Selamat sore. Oke. Selesai.